Sobat Mido, selamat datang di podcast Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua. Ini merupakan podcast pertama yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua. Bersama saya Mira, kita akan membahas seputar informasi dan peraturan terbaru terkait dengan keimigrasian, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua. Dan pastinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber terpercaya yang menjawab semua pertanyaan dari sahabat Mido terkait dengan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua. Nah, pada kesempatan saat ini telah hadir bersama saya salah satu pegawai terbaik yang lolos sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi. Selamat pagi Pak Miguel. Selamat pagi Bu Mira. Apa kabarnya nih? Baik. Oke. Jadi Pak Miguel ini merupakan calon taruna Politeknik Imigrasi ya Pak? Benar sekali. Ya, yang lolos dari jalur pegawai. Nah, di platform-platform ataupun YouTube jarang tuh dibahas soal penerimaan pegawai dari jalur pegawai. Jadi Pak Miguel, melalui kesempatan ini kita akan sedikit tanya-tanya karena kita mengumpulkan pertanyaan dari Sobat Mido terkait gimana sih caranya supaya bisa lolos menjadi calon taruna di Politeknik Imigrasi. Selain itu, kiat-kiatnya yang disiapkan untuk menjadi calon taruna. Namun sebelum itu, kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi Pak Miguel, kenalin dong dirinya sedikit. Siap, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Mira. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Blasius Miguel Doi. Kakak bisa panggil saya Miguel. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya merupakan PNS di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua angkatan tahun 2019. Dan saat ini saya bertugas di seksi lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian, subseksi lalu lintas keimigrasian, dan kemudian saya ditempatkan di tempat pemeriksaan imigrasi pada pos imigrasi turis kain. Mungkin bagi teman-teman di luar sana nih yang masih belum tahu, di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua sendiri terdapat 8 tempat pemeriksaan imigrasi. Ada 4 PLBN dan 4 pos imigrasi tradisional. PLBN sendiri terdiri dari yang pertama PLBN Muta Ain, yang kedua PLBN Wini, ketiga PLBN Mutamasin, dan yang keempat PLBN Napan yang pada saat ini sedang dalam tahap pengerjaan, pembangunan. Kemudian terdapat juga 4 pos imigrasi tradisional. Yang pertama pos imigrasi Turis Kain, yang kedua pos imigrasi Bilalu, yang ketiga pos imigrasi Homeniana, dan keempat pos imigrasi Laktutus. Oke, berarti cukup banyak ya cakawan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua. Nah, sebagai pegawai Kantor Imigrasi Atambua nih Kak, dalam melaksanakan tugas di pos tradisional ataupun pos lintas batas terpadu, ada bedanya nggak sih dalam pelaksanaan tugasnya? Memang cukup berbeda ya. Untuk PLBN sendiri, kami melaksanakan pemeriksaan keimigrasian, di mana kami memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan milik pelintas yang ingin masuk ataupun keluar wilayah negara Indonesia. Di PLBN sendiri kami melakukan pemeriksaan paspor dan visa bagi negara yang dipersyaratkan untuk masuk ke Indonesia menggunakan visa. Kemudian pada pos imigrasi tradisional kami melakukan pemeriksaan pas lintas batas. Pas lintas batas sendiri merupakan produk dari hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste, di mana pas lintas batas diperuntukkan khusus bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar area perbatasan. Kemudian kami juga melaksanakan penerbitan pas lintas batas di tiap-tiap TPI yang telah dituangkan dalam MOU antara pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Berarti bagi warga yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Atambua ada dua jenis buku yang bisa digunakan sebagai dokumen perjalanan ya. Benar. Yaitu buku yang berwarna hijau yaitu paspor, dan buku merah sebagai pas lintas batas. Nah, kaitan dengan tugas dan pekerjaan kami Miguel sebagai petugas imigrasi di pos perbatasan udah kita bahas nih secara detail. Tapi yang selalu jadi pertanyaan adalah apa sih hal yang berkesan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua dalam Kak Miguel melaksanakan tugas sehingga bisa membuat Kak Miguel dalam pendidikan di Politeknik Imigrasi, oh ini nggak bisa nih dilupain. Soalnya saya pernah kerja kayak gini. Apa sih Kak? Benar. Tentu saja ada banyak pengalaman ya Bu Mira. Saya ambil contoh salah satunya di pos imigrasi Turis Kain. Pos imigrasi Turis Kain ya Kak. Batas wilayah, batas negara antara Indonesia dan Turis Kain itu diapit oleh batas alam. Yang dimana diapit oleh Sungai Malibaka. Saya kira Sungai Mahakam Kak. Sungai Mahakam di Kalimantan ya. Iya betul ya. Terus Kak. Kemudian masyarakat yang ingin masuk atau keluar dari Indonesia mau tidak mau harus menyeberangi sungai tersebut karena tidak ada akses lain. Tidak ada akses jembatan.
sehingga pada masa musim penghujan seperti saat ini, debit air sungai ini besar nih. Masyarakat tidak dapat melintas. Jadi masyarakatnya pakai apa? Perahu, kapal atau gimana masyarakat nih? tunggu hingga debit air turun. Ya, jadi harus menunda keberangkatan atau kedatangannya sampai debit air dari sungai tersebut turun. Kemudian ada juga hal unik, salah satunya di pos imigrasi Haumeniana. Ini pos tradisional juga kan, Pos Kak? tradisional juga. Pos imigrasi Haumeniana terdapat pasar harian di mana pasar tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu. Hari Sabtu, Pasar tersebut dilaksanakan pas di patok perbatasan antara wilayah Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan tersebut merupakan jalan. Jadi kantor imigrasi Haumeniana di depannya udah jalan, dan kemudian setelah jalan itu merupakan wilayah dari negara Timor Leste. Bisa saya bayangkan ya, Kak, kalau seandainya hari pasar tuh ramenya kayak gimana tuh. Ramai sekali Bu Mira. Jadi seakan-akan di sini jual beras nih. Di sebelah sana di wilayah negara Timor Leste itu bisa saja jual ayam. Jadi kita ke sana pakai pas lintas batas terus kembali. Benar sekali. Itu termasuk hal yang bisa dijadikan hal yang unik ya, nggak semua wilayah mempunyai lokasi ataupun geografis yang menguntungkan seperti itu, Kak. Kita udah membahas seputar Kak Miguel dan tugasnya sebagai pegawai nih. Nah, Kak Miguel, dalam kaitannya dengan Kak Miguel sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi yang masuk melalui jalur pegawai, boleh nih di spill sedikit karena silahkan. Kita iklan dikit ya, karena ini take-nya kita ambil di pos konter keberangkatan Mota Ain, sehingga pelintas yang berada di Mota Ain akan melakukan perlintasan untuk libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kembali ke laptop. Jadi tadi udah dibahas nih Kak Miguel, soal Kak Miguel sebagai pegawai di kantor imigrasi kelas 2 TPA Tambua. Sekarang kita mau membahas Kak Miguel sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi. Nah, Kak Miguel kan masuk dari jalur penerimaan pegawai ya, Kak? Masih pegawai. Nah, banyak nih, termasuk saya juga belum tahu apa sih bedanya penerimaan calon taruna Politeknik Imigrasi dari jalur pegawai ataupun jalur reguler. Boleh dong, Kak, dijelasin kepada kita? Boleh. Sebelum saya jauh-jauh ke sana ya, Bu Mira, saya harus jelaskan dulu. Mungkin banyak teman-teman di sana yang belum tahu apa sih sebenarnya itu Politeknik. Saya juga sih, Kak, saya juga belum tahu nih. Jadi Politeknik atau Politeknik Imigrasi merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana proses pendidikan dilaksanakan selama 4 tahun. Kemudian lulusan dari Politeknik berhak menyandang gelar STRIM atau Sarjana Terapan Keimigrasian. Di Politeknik sendiri terdapat 3 jurusan nih. Yang pertama Hukum Keimigrasian, kedua Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan yang ketiga Administrasi Keimigrasian. Lulusannya berhak ditempatkan di seluruh Indonesia. Ya, di seluruh Indonesia tentunya. Di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Mengerti, Kak. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam penerimaan calon taruna Politeknik Imigrasi ini kuotanya itu sama atau beda, Kak? Kuotanya tentu dibagi ya antara formasi umum dan formasi pegawai. Kemarin waktu pelaksanaan seleksi formasi pegawai terdapat 10 formasi ya. Di antaranya 8 orang taruna dan 2 orang taruni. Kemudian untuk formasi umum terdapat 290 formasi. Berarti dibanding dengan penerimaan reguler, penerimaan pegawai ini lebih sedikit ya, Kak? Lebih sedikit tentunya. Artinya Kakak yang dipilih ini juga merupakan yang terbaik nih dari yang diseleksi. Terus Kak, kalau seandainya dalam proses seleksinya bisa dijelaskan nggak alur atau tahapannya beda nggak antara jalur tes dari pegawai ataupun dari tes reguler? Untuk alur seleksinya kurang lebih sama ya antara dari formasi umum dan formasi reguler, di mana ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetisi dasar, ketiga ada seleksi psikotes, keempat ada seleksi kesehatan, kelima seleksi kesamaptaan, dan keenam wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Kurang lebih ada 6. Di mana di antara berbagai macam tes tahapan seleksi tersebut apakah diikuti semua atau khusus formasi pegawai untuk seleksi kompetisi dasar di skip. Karena sejak awal kita masuk kan kita udah melaksanakan SKD. Betul, Kak, ya. Jadi selama menunggu
teman-teman dari formasi umum melaksanakan SKD hingga ditentukan kelulusan SKD. Kita juga mempersiapkan diri kita untuk tes mempersiapkan diri untuk berikutnya. melaksanakan seleksi psikotes. Di mana kita sudah sama-sama sama teman-teman dari formasi umum. Kita melaksanakan seleksi psikotes. Itu seleksi juga berbasis CAT. Seleksi psikotes. Kemudian setelah lolos seleksi psikotes, kita melaksanakan seleksi kesehatan. Untuk kesehatan ini seleksinya dilaksanakan lengkap ya untuk tes kesehatan luar dan dalam. Yang kurang lebih ada tinggi badan, berat badan, tes mata, hidung, telinga, tenggorokan, kemudian ada pengambilan darah juga, kemudian ronsen. Banyak ya kak? Cukup banyak. Bisa dikatakan tes kesehatan tersebut lengkap. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan diri, terlebih kesehatan. Dengar ya Sobat Mido, berarti selain dari pengetahuan kita, kesehatan jasmani maupun fisik kita juga harus diperhatikan. Karena itu merupakan bagian penting dalam proses seleksi sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi. Nah, Kak Miguel, tadi kan udah dijelaskan nih, kalau seandainya mau menjadi calon taruna Politeknik Imigrasi jalur pegawai, kita tetap melalui prosedur yang panjang. Bahkan tadi disebutkan ada kurang lebih 6 ya, Kak? 6, kurang lebih 6. Oke. Nah, Kak, dalam proses tes itu ada nggak sih sistem gugurnya? Dan ada nih pertanyaan dari Sobat Mido. Misalnya, saya kan perempuan, terus saya mengikuti seleksi jalur pegawai sebagai calon taruni Politeknik Imigrasi dengan kuotanya juga 2 nih. Jadi di seleksinya 2, yang muncul juga 2 nih, yang orang yang mau tes nih. Kira-kira masih pakai sistem gugur gitu nggak, Kak? Tentu saja Mubira. Dalam tiap tahapan seleksi akan dilaksanakan sistem gugur. Walaupun antara kuota formasi dan pendaftar sama-sama 2 ya. Tentu akan dilaksanakan seleksi lagi sehingga dapat mendapatkan calon lulusan terbaik. Kemudian saya ambil contoh dalam seleksi saya baru-baru untuk formasi wanita ada 2 orang. Kemudian hingga tahapan seleksi berjalan sampai seleksi akhir terdapat hanya satu lulusan saja. Jadi di bawah kuota. Jadi di bawah kuota ya Kak. Jadi nggak menentu harus kuota ini yang terpenuhi juga harus 2 begitu. Tidak selamanya. Tidak semudah itu juga. Tidak semudah itu ya bergusok kata Kak Miguel. Jadi Sobat Mido udah diketahui ya bahwa untuk menjadi calon taruni atau taruna Politeknik Imigrasi kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mungkin dengan menjaga kesehatan kita ataupun dengan memperbanyak pengetahuan kita seputar dengan keimigrasian ataupun hal-hal umum kan Kak Miguel? Jadi teman-teman harus tetap mempersiapkan ya? Mempersiapkan diri ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Miguel. Kira-kira apa nih tips and trick yang bisa kita lakukan kalau seandainya kita berkeinginan untuk juga bergabung dengan Kak Miguel sebagai calon taruna di Politeknik Imigrasi? Jadi ini tips and trick dari saya ya teman-teman. Yang paling pertama dan paling utama harus berdoa. Betul, doa. Doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya segala usaha kita diperlancar dan dipermudah. Kedua, jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua. Karena restu itu penting sekali ya Kak. Kemanapun kita jalan, restu itu harus dibawa. Yang ketiga, jangan lupa belajar. Karena untuk teman-teman dari formasi umum, formasi pegawai juga tidak terlepas, akan dilaksanakan seleksi kompetisi dasar untuk umum dan psikotes. Untuk pegawai ya. Benar, pegawai harus ada seleksi psikotes dan teman-teman juga harus terbiasa dengan soal-soal tersebut sehingga perlu belajar. Yang keempat, jangan lupa jaga kesehatan karena di seleksi Politeknik Imigrasi sendiri dilaksanakan juga seleksi kesehatan. Dan panitia juga nggak mau mengerti ya Kak, kalau kita lagi bad mood tiba-tiba membatalkan tesnya itu nggak mungkin kan. Jadi bagi teman-teman yang suka moodnya swing-swing, itu harus dipersiapkan dengan baik dan dijaga kesehatannya. Apalagi nih Kak? Ada jangan lupa berolahraga juga. Karena akan dilaksanakan juga seleksi kesamaptaan. Seleksi kesamaptaan sendiri terdiri dari lari, push up, sit up, pull up, dan satoran. Teman-teman harus mempersiapkan itu semua. Berarti semuanya akan bisa dilakukan jika kita terbiasa ya Kak. Kemudian ada yang paling terakhir nih, harus yakin sama diri sendiri. Itu paling penting sih Kak. Jangan mempercayai embel-embel. Ataupun dari janji-janji manis ya Kak. Harus yakin dengan diri sendiri, harus berusaha. Betul Kak. Soalnya yang namanya percaya diri tuh sering buat kita down tiba-tiba karena lihat saya nih kayak gini nih, jadi aduh nggak bisa ini. Jadi harus diterapkan di dalam diri Sobat Mido bahwa saya bisa, saya mampu dan saya akan mampu meloloskan diri sebagai calon taruna Politeknik Imigrasi. Nah Kak Miguel, terima kasih untuk waktunya
bersama dengan kami di podcast Kantor Imigrasi Kelas 2 TPA Tambua. Kak Miguel juga harus menjaga kesehatannya dalam masa pendidikan sehingga dapat membanggakan orang tua, terutama kami di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPA Tambua sebagai naungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, bagi sahabat video yang penasaran di mana nih kita mengambil videonya, kita berada di lokasi Pos Lintas Batas Negara terpadu Mota Ain. Disimak ya. Hai Sobat Mido, ini merupakan pos lintas batas negara Mota Ain yang terletak antara Indonesia dan Timor Leste. Kami tunggu kedatangan Sobat Mido.